Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Setiawati dari SMA Negeri 1 Cariu, Kabupaten Bogor. Ya, di sini saya ingin menyampaikan materi kelas 12 SMA, materi fisika, yaitu tentang gaya magnetik atau biasa disebut dengan gaya Lorentz. Ya, ini merupakan kereta yang menggunakan aplikasi dari gaya Lorentz. Ya, ini adalah kereta maglev, kereta buatan Cina yang diklaim sebagai kereta tercepat di dunia. Nah, kereta yang lainnya juga ada, yaitu kereta Shinkansen dari Jepang. Ya, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz ini adalah sebuah gaya yang dialami oleh penghantar berarus listrik, di mana penghantar berarus listrik ini ditempatkan dalam sebuah medan magnetik. Gaya Lorentz yang akan kita pelajari nantinya ada tiga keadaan. Yang pertama adalah gaya Lorentz pada kawat lurus berarus listrik. Yang kedua adalah gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Dan yang terakhir adalah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Yang akan kita pelajari pertama kali adalah gaya Lorentz pada kawat lurus berarus listrik. Ya, jadi disediakan dua buah magnet ya, di mana bagian kutub utara dan kutub selatan kedua magnetnya saling didekatkan. Maka keduanya akan terjadi gaya apa? Ya, akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, kemudian ditempatkan sebuah kawat lurus berarus listrik di antara kedua magnet ya, berarti ditempatkan pada medan magnetik. Nah, ternyata timbul yang namanya gaya magnetik atau gaya Lorentz. Nilai dari gaya Lorentz ini bisa dicari dengan persamaan F sama dengan BIL sin theta ya. F sendiri adalah gaya Lorentz, B-nya adalah induksi magnetik, I-nya adalah kuat arus, L-nya adalah panjang penghantarnya, kemudian theta adalah sudut yang dibentuk antara arah dari induksi magnet dengan arah arus. Nah, bagaimana untuk menentukan arah dari gaya Lorentz ya? Jadi komponen yang perlu kita ketahui hanya ada tiga, I kuat arus, B induksi magnet, dan F adalah gaya Lorentz. Nah, sebelumnya perlu diketahui sebenarnya ada dua cara ya. Tentunya semuanya menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk cara yang pertama, kita bisa seperti arah menembak ya. Oke, seperti ini. Nah, arah arus itu ditunjukkan dengan arah ibu jari, kemudian jari telunjuk itu adalah arah dari induksi magnet, dan jari tengah ini adalah arah dari gaya Lorentz. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk cara yang kedua ya, ini yang lebih mudah menurut saya. Ibu jari tetap menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari yang lurus ini adalah arah dari induksi magnet. Nah, bagian telapak tangan yang ini, yang putih ini, berarti adalah arah dari gaya Lorentz. Bagaimana menurut kalian? Lebih mudah yang mana untuk menunjukkannya? Ya, oke. Kembali kepada kalian, lebih nyaman menggunakan cara yang mana? Karena semua cara sama saja, asal menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, sebagai contoh, di sini ada dua gambar ya, berarti sebenarnya ada dua kasus yang berbeda. Nah, untuk yang sebelah kiri dulu ya yang kita bahas. Jadi saya mempunyai sebuah kawat penghantar yang dialiri arus listrik yaitu dari arah utara ke selatan. Nah, untuk kawat yang pertama ditempatkan pada medan magnet. Nah,
Di sini arah medan magnetnya saya gambarkan dengan arah cross ya. Arah cross di sini maksudnya apa? Arahnya adalah masuk ke bidang gambar atau menjauhi pembaca. Nah, ternyata arah gaya Lorentz-nya kemana? Ke kanan. Oke, kita buktikan dengan kaidah tangan kanan. Kita arahkan berarti arah ibu jari kita ke mana? Ke selatan, berarti ke selatan. Kemudian keempat jari kita adalah arah cross, berarti masuk ke bidang gambar ya. Oke, nah ternyata telapak tangan saya ini mengarahkan ke kanan. Nah, sesuai dengan gambar, arah gaya Lorentz-nya ke kanan. Nah, untuk yang gambar kedua itu kawat penghantarnya dialiri listrik dari utara ke selatan ya, sama-sama dari utara ke selatan. Tapi bedanya medan magnetiknya diarahkan ke luar bidang. Jadi itu adalah tanda dot ya, namanya itu arahnya keluar bidang atau mendekati pembaca ya. Jadi seperti ini, ibu jarinya ke bawah. Oke, keempat jari kita adalah arah induksi, dia arahnya keluar dari bidang gambar atau menjauhi pembaca. Jadi arahkanlah ke kita. Nah, ternyata telapak tangan ini mengarah ke kiri. Oke, telapak tangan ini tadi arah dari siapa? Gaya Lorentz. Jadi arahnya ke kiri. Oke, tentu mudah ya. Yuk kita cek pemahaman kalian untuk arah dari gaya Lorentz. Udah paham atau belum? Nah, ini adalah sebuah kawat lurus berarus listrik berada dalam medan magnet ya. Apakah benar untuk arah dari gaya Lorentz-nya pada masing-masing gambar? Jadi silahkan kalian mencobanya. Kemudian manakah gambar yang benar dari keempat gambar ini? Ya, jawabannya silahkan tulis di kolom komentar di bawahnya ya. Oke, jadi saya tunggu. Nah, yang kedua, kita belajar tentang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, di sini digambarkan ada sebuah muatan listrik positif bergerak di dalam medan magnet yang arahnya adalah cross, yaitu masuk ke dalam bidang. Nah, muatan yang bergerak ini bergerak secara melingkar. Nah, diketahui memiliki kecepatan V. Nah, nilai dari gaya Lorentz yang terjadi adalah dicari dengan F sama dengan BQP sin theta. F-nya adalah gaya Lorentz, B-nya adalah nilai dari induksi magnetik, Q-nya adalah muatan listrik, V-nya kecepatan muatan listrik karena tadi dia bergerak ya. Nah, theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara arah induksi magnet dengan arah kecepatan. Oke. Nah, kita bisa menentukan arah dari gaya Lorentz-nya untuk muatan yang bergerak. Tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, tentunya di sini tidak ada arah arus. Kita ganti dengan arah dari kecepatan muatan listriknya. Bagaimana menentukannya? Untuk muatan yang positif ya, untuk muatan yang positif arah dari V-nya searah dengan I. Jadi kita masih bisa memakai kaidah tangan kanan tadi ya. Jadi kalau muatannya positif, arah V-nya sama dengan arah dari I. Ya, tapi kalau muatannya negatif, arah dari V-nya akan berlawanan dengan I. Jadi misalkan ya untuk gambar yang pertama, di sini digambarkan bahwa ada muatan listrik negatif yang ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya adalah cross, yaitu masuk ke dalam bidang. Nah, di sini adalah muatannya negatif, berarti apa? Arah dari V-nya akan berlawanan dengan arah dari I. Jadi V-nya karena dari utara, dari selatan ke utara, berarti ibu jari kita berkebalikan. Dari mana? Dari
utara ke selatan. Jadi seperti ini, arahnya adalah arah induksi magnetnya adalah cross, berarti F-nya ini adalah arahnya ke kanan ya. Jadi benar ya. Nah, untuk yang kedua, karena muatannya adalah muatan positif, berarti apa? Arah V-nya searah dengan I, berarti ibu jari kita arahnya kemana? Ya, benar, ke atas. Ya, ke atas. Nah, arah dari induksi magnetnya adalah cross, yaitu masuk ke dalam bidang, berarti arah telapak tangan ini menunjukkan arah F, jadi arahnya ke mana? Ke kiri ya, berarti sesuai dengan gambar yang ada di depan kalian. Untuk penjelasan berikutnya mengenai sebuah muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet ya. Gerakannya melingkar. Nah, ini bisa diakibatkan oleh yang namanya gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu adalah gaya yang membuat benda sehingga benda itu bergerak melingkar. Nah, arah dari gaya sentripetal ini selalu menuju ke pusat. Nah, tentunya benda yang bergerak atau muatan listrik yang bergerak tadi juga punya yang namanya gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini hanya mengubah arah dari kecepatan partikelnya, tetapi tidak mengubah besar dari kecepatannya. Jadi, selalu sama ya. Jadi, ini adalah gerak melingkar beraturan. Nah, ternyata nilai dari gaya Lorentz dengan gaya sentripetal ini sama. Ya, jadi Fs sama dengan Fl, sehingga diperoleh persamaan untuk mencari jari-jari lintasan partikelnya, bahwa nilai R sama dengan M kalikan V dibagi dengan B dikalikan Q, ya, M-nya adalah massa partikel, V-nya adalah kecepatan dari muatan yang bergerak tadi, B-nya adalah induksi magnetik, Q-nya adalah nilai dari muatan listriknya. Untuk materi yang terakhir mengenai gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus listrik ya. Jadi kita tempatkan kawat berarus listrik di dalam medan magnet. Nah, nanti akan timbul yang namanya gaya Lorentz atau gaya magnetik. Nah, jika ada dua buah kawat yang sejajar, kemudian diberi arus listrik dengan arah arus yang berbeda seperti gambar yang pertama, maka akan timbul yang namanya induksi magnet ya. Karena ada dua kawat, jadi induksi magnetnya saya sebut B1 dengan B2. Nah, untuk kawat yang berarus I1 ini, dia akan berada dalam medan magnet B2. Sedangkan kawat berarus I2, dia akan berada dalam medan magnet B1 ya. Nah, ternyata kalau arah arusnya berlawanan seperti gambar pertama atau gambar yang atas, ternyata gaya Lorentz yang terjadi antara dua kawat ini akan saling tolak-menolak. Dan begitu juga sebaliknya, jika arah dua kawat ini nilainya sama, maka gaya Lorentz-nya akan saling tarik-menarik. Nah, untuk lebih jelasnya, berapa nilai gaya Lorentz yang ditimbulkan, kita bisa mencarinya dengan persamaan F sama dengan μ0 I1 kalikan I2 dikalikan L per 2 pi A. Ya, μ0 sendiri adalah nilai permeabilitas ruang hampa 4pi kali 10 pangkat min 7. I1, I2 itu berarti nilai kuat arus pada penghantar pertama dan penghantar kedua. Untuk L-nya adalah panjang dari kawat penghantar. Jadi walaupun kawat penghantarnya 2, kita asumsikan panjangnya sama. Nah, kalau ditanya nih, berapa gaya Lorentz persatuan panjang? Jadi nilainya bukan F, tapi F per L. Bahwa μ0 kalikan I1 kalikan I2 per 2 pi A. Nah,
kalau yang biasa keluar ya, biasa keluar di soal itu kadang kawatnya ada 3. Nah, nanti ditanya gaya Lorentz pada kawat yang di tengah. Nah, berarti kita harus melihat gaya Lorentz-nya dulu antara kawat 1 dengan kawat 2, kemudian antara kawat 2 dengan kawat 3. Nanti arahnya sama atau berbeda. Kalau arahnya sama, resultannya kita tambah. Kalau arahnya berbeda, berarti nanti saling dikurangi ya. Cukup sekian dari saya. Tentunya saya punya pantun untuk penutupnya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.